Sebelum kita menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan ya, diberikan panjang umur dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam pramuka. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tunas kelapa, makna dari tunas kelapa. Nah, pada minggu kemarin kita sudah melaksanakan PH ya. Sebelumnya Mister minta maaf karena tidak memberitahu kalau memang ada PH mendadak. Sebelumnya Mister minta maaf, tapi untuk soal itu Mister ngambil yang mudah-mudah loh. Mister ngambil dari materi yang kemarin seperti makna dari tunas kelapa, terus sejarahnya, terus Sandi Morse, seperti itu. Nah, pada minggu sekarang kita akan melanjutkan yaitu dari makna tunas kelapa. Nah, dari kemarin kita sudah belajar 3 ya, yaitu apa saja? Yang pertama, buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Dan yang kedua, buah nyiur dapat bertahan lama dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Nah, dan yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja. Nah, untuk yang sekarang kita akan melanjutkan. Kita akan melanjutkan yaitu 4, 5, dan 6. Nah, dari makna tunas kelapa itu ada 6 makna ya. Mister akan memasuki yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu kalian perhatikan baik-baik. Siapkan buku tulis kalian dan jangan lupa untuk dicatat. Nah, dari hasil catatannya kalian foto dan kirim ke Mister ya. Nomor 4 yaitu nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Nah, maknanya jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka mempunyai cita-cita yang tinggi dan lurus, yakni yang mulia dan jujur. Dan dia tetap tegak, tidak mudah diombang-ambingkan oleh sesuatu. Nah, dari sini kita sudah mengambil kesimpulan ya, bahwa pramuka itu mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kalian harus mempunyai cita-cita yang tinggi. Nah, meskipun apa yang kalian cita-citakan tidak tercapai, kalian pasti akan jatuh ke salah satu bintang. Misalnya kalian ingin pergi ke planet Mars misalnya. Nah, ketika kalian tidak mencapai ke planet Mars, kalian akan mencapai ke bintang-bintangnya. Seperti itu. Cita-cita itu seperti itu. Jadinya kalian kalau punya cita-cita yang tinggi, kalau kalian bulatkan tekad kalian untuk menggapai cita-cita tersebut, kalian pasti kalau tercapai cita-citanya, alhamdulillah. Kalau emang tidak tercapai, pasti akan jatuh ke salah satu bintangnya. Seperti kalian punya cita-cita jadi dokter. Nah, di dokter itu cabangnya banyak, seperti bidan, perawat, atau penjaga obat dan segala macam. Kalian pasti akan masuki di salah satu itu apabila kalian tidak mencapai cita-cita dokternya. Tapi kalian harus jangan patah semangat. Nah, di sini udah dijelaskan ya. Jadinya kalian harus lurus. Jadinya tinggi cita-citanya tinggi dan harus lurus dan mulia dan jujur. Jadinya kalian harus mulia dan jujur. Nah, dari situ kalian udah paham. Nah, yang nomor 5, akar nyiur atau akar kelapa tumbuh kuat dan erat dalam tanah. Maknanya, jadi lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan-landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata ialah tekad dan keyakinan yang dicapai olehnya untuk memperkuat diri guna mencapai cita-citanya. Nah, dari sini kenapa maknanya dari sini yaitu kita itu harus berpegang teguh pada dasar-dasar dan landasan yang baik. Misalnya kalian sebagai umat Islam, anak-anakku sebagai umat Islam, kalian harus apa? Harus sholat 5 waktu. Jangan sampai lalai, jangan sampai
telat. Nah, dari sini udah berpegang teguh pada landasan yang baik. Karena apabila kita sholat, kita memperbaiki sholat, maka kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia. Karena apabila kita sudah mengejar akhirat, dunia akan mengikuti kita, seperti itu. Nah, seperti itu. Dan yang keenam, tunas kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Maknanya, jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membaktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Nah, kita dari sini sudah dijelaskan ya, kita itu harus apa, ayo anak-anak, kita itu harus menjadi berguna. Di pramuka itu kita berguna, yang tahu menggambar, kita asah terus, kita perbaiki terus gambaran kita. Yang tahu membaca puisi, kita baca puisi terus, kita asah terus. Yang suka berpidato atau yang suka bermahdoroh, kalian asah terus, kalian tingkatkan terus. Nah, dari situ kalian ikut lomba-lomba, kalian ikut ini, kalian ikut seminar atau segala macam. Dari situ kalian belajar untuk meningkatkan diri, seperti itu. Nah, jadinya pohon kelapa itu bermanfaat semua. Jadinya kita sebagai pramuka itu kita harus memanfaatkan diri kita kepada tanah air, kepada agama, dan kepada kepada umat manusia yang ada di sekitaran kita. Misalnya seperti orang tua, kita harus berbakti kepada orang tua. Dari situ kita sudah bermanfaat dan kita dapat pahala. Kita akan mendapatkan pahala dari orang tua, tidak durhaka, seperti itu. Apabila kita membantu saudara atau tetangga kita yang sedang kena musibah, kita harus menolongnya, seperti itu. Nah, kita akan mendapatkan pahala. Siapa yang tidak mau dapat pahala di sini? Pasti mau semuanya ya, seperti itu. Nah, mungkin itu dari 3 makna tersebut. Nah, kalian catat apa dari 3 makna tersebut dan sambungkan dengan yang kemarin. Jadinya kemarin kan kita sudah mencatat 1 sampai 3 makna dari tunas kelapa, dan sekarang yaitu 3, 4, 5 dan 3, 4, 5, 6, yaitu yang harus kalian catat ya, seperti itu. Nah, untuk itu kalian sudah mengetahui apa itu dari mana tunas kelapa. Jadinya kalian harus diamalkan, kalian harus bermanfaat untuk orang lain, kalian harus menjadi yang terbaik dari yang lain ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari Mister. Untuk tugas hari ini kalian harus kalian mencatat dan mencatat makna dari tunas kelapa yang terakhir, yaitu 4, 5, 6 beserta penjelasannya, seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.